Shalom Bapak Ibu. Mari dengan sukacita penuh senyum, beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari ini. Luar biasa, gereja ini penuh dengan ibu-ibu. Puji Tuhan. So boleh kita mau khotbah? Yuk cukup sudah ya. Bapak Ibu, saya tadi membaca berdasarkan terjemahan baru edisi pertama. Sudah punya di rumah tapi kebiasaan mengambil edisi pertama. Ada di meja terus yang menyiapkan khotbah, saya pakai edisi kedua, malah yang dibawa edisi pertama. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara saudara yang sepakat bahwa Marta ditegur, Maria dipuji? Kita cuma tanya ya dan tidak. Siapakah yang sepakat jika saya berkata begini? Maria ditegur, Marta ditegur, Maria dipuji. Sudahlah, tidak usah angkat tangan, takut orang masalah. Atau bolehkah saya bertajam? Maka Maria lebih benar dari Marta. Tidak usah jawab juga. Atau dengan demikian, karena Marta kena tegur, maka Tuhan Yesus lebih sayang Maria. Lalu kemudian tendensi buruk terjadi. Pokoknya Marta salah. Lalu kemudian mulai ada gosip. Coba lihat tuh ibu itu, rupa Marta. Cokodidi dia di dapur. Oke, udah mulai. Dan kita mulai dikotomi, kasih beda. Pokoknya Marta salah, Maria paling benar. Tolong buka Yohanes pasal 11 ayat 5. Saya baca melalui terjemahan pertama ya. Yohanes pasal 11 ayat 5. Itu bunyi apa itu? Rambut. Yohanes pasal 11 ayat 5. Sudah, saya akan bacakan untuk saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Coba. Versi Lukas, Maria paling disayangi pendeta, makanya Tuhan menegur Marta. Yohanes pasal 11 ayat 5 jelas bilang begitu. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Pertanyaannya, Maria penama mana? Tolong lihat pasal 11 ayat 5 Injil Yohanes. Tidak disebut, tidak dianggap lagi. Cuma dibilang begini, Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kakaknya punya nama loh, paling tua loh si Maria itu. Tidak disebut. Tidak disebut. Berarti salah kote. Berarti Marta yang disayang. Mulai kita ragu Marta yang disayang. Mulai persoalan. Pokoknya yang ditegur itu tanda Tuhan tidak kasih. Tolong buka Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Kita baca, karena dua terjemahannya, saya pakai terjemahan edisi pertama, terjemahan baru edisi pertama. Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya bacakan ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ditegur bukan berarti dibenci. Ditegur berarti justru dikasihi. Jadi kalaupun Marta ditegur, bukan Tuhan tak suka dia, justru Tuhan mengasihi dia. Makanya fenomena Marta dan Maria menarik untuk direnungkan. Karena banyak orang mulai berpihak, Marta lah. Kalau Marta tidak siapkan, Yesusnya tidak makan. Maria lah, Maria lebih memilih dekat di kaki Yesus, mencintai firman daripada mencintai makanan. Akhirnya orang kasih bakal lain, Maria dan Marta. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat teks ini lebih dalam dan menggalinya untuk menuju pada tema yang diminta saya bawakan, perempuan yang melayani.
tema yang diminta untuk dibawakan adalah perempuan yang melayani. Yang pertama, Yesus datang dalam kesibukannya pelayanan. Tiba-tiba tahun 38 masuk ke sebuah kampung dan memilih ke rumah Marta. Ajaib loh Bapak Ibu, menurut Alkitab. Kita koreksi, coba lihat lagi Yohanes, jangan saya salah paham. Ya. Yang paling tua adalah Maria. Tetapi yang disebut oleh penginjil Lukas rumahnya Marta. Kita perlu menggali lebih dalam. Apakah kemungkinan ini rumah berbeda? Kemungkinan ya, kita harus mulai berpikir. Kenapa tiba-tiba seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya? Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Beberapa penafsir berpikir begini. Kalau mereka tinggal satu rumah dan ini kakak adik, maka mestinya yang disebut adalah yang paling tua. Maka mestinya disebut begini. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Mestinya Maria yang disebut, karena dia yang paling tua. Tetapi kenapa Marta disebut? Jangan-jangan rumah ini beda. Satu Maria punya, satu Marta punya. Dan Tuhan pergi ke rumah Marta, maka Marta lah yang disebut. Kita nggak tahu. Tapi dugaannya adalah kemungkinan ini rumah Marta. Andai kata ini rumah Maria, mestinya nama Maria disebut. Kita nggak tahu. Atau orang tinggal serumah. Tetapi yang menonjol dan paling aktif, coko diri dia, pokoknya segala macam gerakan tambahan dan dikenal oleh penduduk Marta. Marta orang yang paling sibuk, beraktivitas begitu rupa, maka dibandingkan Maria, masyarakat lebih mengenal Marta. Maka Lukas menulis nama Marta. Bisa saja bahwa dialah yang lebih dikenal di depan umum. Hingga dokter Lukas bilang, Marta perumah itu. Padahal orang tiga punya rumah itu. Maria, Lazarus juga. Mungkin. Jadi ada banyak penafsiran tentang rumah siapa ini. Dan mengapa Marta yang disebut, Maria tidak disebut. Ini jalan kita yang pertama, supaya kita kenal situasinya kira-kira seperti itu. Ada opsi ya, mungkin di rumah Marta, atau mungkin di rumah Marta, Maria, Lazarus satu rumah. Tapi menonjol sekali, orang lebih kenal Marta. Karena Maria suka bersembunyi. Mungkin berkurung di kamar. Ketika ada Yesus, menyendiri dengan Yesus. Whatever. Tapi yang paling top kemungkinan besar, Marta. Ini tafsiran bebas saya. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Ada sesuatu yang menarik di situ. Ayat 40. Marta sibuk sekali melayani. Menggunakan kata diakoneos, diakonia, diaken. Pelayan meja. Maka kalau dia menggunakan kata pelayan meja, sudah pasti sibuk melayani. Yang dimaksud adalah menyiapkan kebutuhan kampung tengah. Kalau dibilang melayani di sini ya, dia menggunakan kata diakonos, diakonia tadi, diakoneo tadi. Berarti menyebut soal pelayan meja. Itu berarti yang disiapkan oleh Marta adalah mungkin makanan. Kata sibuk berarti ada hal yang tidak biasa dia siapkan. Kemungkinan bukan makanan standar rumah. Karena kata sibuk, apalagi Yesus bilang menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ayat 41. Saya yakin yang disiapkan bukan cuma nasi dan lauk. Bukan. Kemungkinan puding fla coklat. Kita nggak tahu. Kayaknya terlalu sibuk dia. Kemungkinan ada pencuci mulut. Kita nggak tahu. Pokoknya Yesus menyebut dengan banyak perkara, terlalu banyak perkara. Berarti ada hal yang tidak biasa dia siapkan sebagai diakoneo atau pelayan meja, bukan cuma konsumsi biasa. Kemungkinan cookies berlapis, terlalu berlapis-lapis dia siapkan. Kita nggak tahu. Yang pasti dia sangat sibuk melebihi biasa. Apa efeknya? Tolong lihat ayat yang ke-40, pengaduannya. Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Apa itu? Overload. Apa artinya? Kelebihan. Apa artinya? Kelelahan dia. Sampai minta bantu. Berarti terlalu forser. Dia sibuk di dapur. Kelelahan dia. Dia lihat Maria duduk manis di situ. Anak kita sudah siapkan baru nganak. Tuhan suruh dia melayani aku. Apa maksudnya? Kelelahan kesehatan. Dia merasa tidak adil. Aku sibuk sendiri. Kalaupun ini rumah bersama, mana perempuan? Tahu nggak Bapak Ibu tradisi Yahudi? Perempuan menyiapkan. Tidak bisa di depan. Apapun yang terjadi ketika ada tamu, perempuan di belakang. Itu tradisi Yahudinya. Maka siapakah yang akan dekat berbicara dengan tamu? Kelompok patriarki, para lelaki yang mesti di situ. Maria tampil beda. Dia melawan adat. Dia nggak sibuk di belakang. Dia duduk di situ. Dari segi budaya, Maria yang kepala angin. Orang-orang bilang sok-sok rohani. Bapak dekat di situ. Tapi Tafiaro di belakang. Oh betul. Marta mengeluh soal itu. Marta kelelahan. Dan mulai ke aura negatif, cemburu karena Maria tidak membantu. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan Marta. Mari kita pilih Maria dan kita soroti Maria ini. Yesus, Tuhan, Sang Pengajar Agung, Sang Pembuat mujizat, sibuk dengan berbagai pelayanan dan singgah di wilayah mereka. Tidak disangka, tidak dinyana, figur yang dikagumi ini menyediakan waktu untuk mampir. Jadwal padat sekalipun dia bersedia untuk mampir. Maria menangkap peluang ini. Syukur-syukur ada kesempatan lain Yesus mampir ke rumah. Maka momen ini dia tangkap. Pribadi agung, digemari banyak orang. Beberapa barangkali sudah minta selfie dan foto khusus. Taruh di Facebook, barangkali kalau modern ya. Mengerumuni dia. Sang idola datang ke rumah. Maka apa yang dia buat? Aku tidak akan menyia-nyiakan momen jarang-jarang ini. Maka pilihan yang aku buat adalah ku duduk manis. Bukan cuma mendekatinya, tapi mendengar pengajarannya yang sangat termasyhur sebagai seorang guru. Aku memilih untuk itu. Sudah tahu apa reaksi Yesus tentang itu? Maria, ayat 42. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada apa itu? Firman. Marta memilih bagian bisa diambil dan habis. Tapi Maria memilih bagian yang jarang sekali Yesus datang ke rumah orang dan dia ada di situ. Oke, saya akan duduk manis. Yesus menyebut ayat 42, Maria buat pilihan yang tepat, memanfaatkan kehadiran Kristus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ini cara saya yang ketiga. Masalah kita belum selesai. Lalu siapa yang salah dan siapa yang tidak salah? Banyak orang membaca teks ini untuk cari siapa yang benar dan tidak benar. Bapak Ibu bisa buka, saya sudah periksa di terjemahan baru edisi kedua maupun terjemahan baru edisi pertama. Saya periksa di teks asli, tidak ada kalimat menyalahkan. Enggak. Tuhan Yesus jangan anak tasimu di belakang datang kayak ke sini. Enggak. Tuhan bilang jangan urus yang itu. Tapi tidak ada kata jangan di sini. Yang ada adalah engkau, mana tadi? Ayat 41, menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Banyak perkara yang saya sebut tadi adalah terlalu banyak yang dia siapkan melebihi keseharian. Banyak perkara yang kedua adalah dia mulai emosi dan cemburu melihat Maria. Maka saya mengatakan begini, teks ini tidak pernah menyalahkan Marta.
Nggak pernah. Teks ini tidak pernah menyalahkan Marta. Memang benar, teks ini memuji Maria. Karena Maria membuat pilihan yang tepat. Lalu, apa mestinya kita bawa pulang berdasarkan teks ini untuk bawa pada tema perempuan yang melayani? Kekurangan Marta, bukan Tuhan Yesus yang bilang ya, saya cuma mencoba menafsirkan. Kekurangan Marta, ada fokus yang agak keliru. Ada yang utama, tapi ada yang lebih utama. Benar, menyajikan makanan dan konsumsi itu penting. Karena Yesus ada sesuatu yang wow terjadi. Maka adalah aneh kalau aku tidak menyajikan lebih. Itu utama. Tapi Marta lupa, yang lebih utama bukan itu, tapi duduk juga mendengarkan firman. Hal pertama untuk dibawa pulang. Berapa banyak dari Bapak Ibu dan saya acap kali salah fokus. Hadirilah ibadah penutupan tahun Pelkat PKP tanggal 8 November Desember cuma salah saja. Tanggal 8 Desember 2023 pukul 16.00. Tema ibadah perempuan yang melayani. Pelayan firman Pendeta Nyoman Cipuli. Note titik 2 1. Jangan lupa bawa Alkitab. 2. Tolong baca Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Saya belum pernah dapat WA model begitu. Yang dapat WA yang biasa saya dapat adalah note. Grace code kita. Warna merah, hijau, gold. Dapat nggak undangan ini? Oh beta ini. Gara-gara itu saya pusing, aku mau pakai batik model apa ini? Karena 3 warna kan. Udahlah, pilih yang inilah, nggak tahu cocok atau enggak sesuai selera begitu. Istri saya memilih hijau. Saya merah ini juga bukan merah apa ini, yang penting ada gold lah. Yang saya mau katakan adalah kadang-kala ibu-ibu orang salah fokus. Memang ada yang utama, tapi ada yang paling utama. Memang betul menyiapkan makanan itu utama juga, tapi jangan lupa untuk fokus pada yang paling utama, pada firman. Berapa banyak ibadah keluarga di suatu gereja, saya yakin tidak ada di Menara Kasih, tapi di gereja yang lain. Ketika ibadah keluarga, ibu rumah tangga tidak ada di ruang tamu tempat ibadah. Dia ada di dapur, kasihan. Basuar-suar minyak. Sibuk, supelain firman, mati sup firman, saya dikira 2 syafat, semua amin ini. Ketika ditanya bagaimana firman tadi, hampir angus. Dia bikin hal yang utama, tapi dia lupa yang paling utama, yaitu firman. Jadi saya beryakin Yesus tidak bermaksud merendahkan perbuatan Marta, tapi mau giring dia dari yang utama, masih ada yang paling utama, yaitu firman. Maka saya kira mama mulai bertobat. Kalau saya mulai lirik-lirik begini Bapak Ibu, kalau sudah mulai doa syafaat, itu sudah ibu rumah tangga sebagai ini. Mau kasih panas sop, supaya DP lemak nyendak tak kumpul dan tak viaru nih berlebon pakai kaki-kaki itu lagi. Mau kasih panas dulu. Jadi dia tidak mendengar aku doakan apa. Dan dia tidak merasa bahwa rumah tangganya lagi didoakan. Kenapa? Dia fokus di situ pada hal yang utama, bukan pada yang lebih utama. Lalu saya kira poin kedua, mestinya ini bisa di-manage dengan baik. Tetapi dugaan saya tak ter-manage dengan baik karena Tuhan Yesus datang tiba-tiba. Belum ada WA waktu itu, belum ada yang bukti, nongol. Waduh,
Enggak, saya juga dia pergi ke pasar, mungkin saya juga. Dan dia mulai kasih bersih-bersih bawang, bayangkan. Bayangkan bahan mentah, belum ada persiapan. Dan Yesus mulai mengajar. Enggak mudah loh. Marta punya perjuangan tuh luar biasa pada proses itu. Tapi saya tidak bicara soal itu. Saya bicara soal ada hal yang kedua, yaitu memanage dengan baik. Mengapa tidak dimulai oleh ibu-ibu yang berpikir yang paling utama adalah firman. Yang utama yang tidak boleh saya lupakan juga, menyiapkan di belakang. Maka aku akan mengaturnya dengan baik. Mestinya begitu. Jadi kasih api kecil jodoh renebon, supaya nggak sibuk mau ke belakang lagi. Diaturlah, dibuatlah hal yang penting. Ketiga, menurut saya ada sesuatu yang nggak beres di sini. Apa itu? Komunikasi. Kenapa tidak terjadi komunikasi langsung antara Marta dan Maria? Kenapa Marta nggak datang? Kan, boleh bantu. Semandi itu air tinggal siram kopi. Boleh keluar sedikit ya? Nanti Yesus punya pengajaran. Nanti tanya ke Petrus saja. Ayo bantu saya. Kenapa tidak terjadi komunikasi itu? Justru Marta cari pembenaran dan datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, tegurlah dia itu. Sok-sok alim dia bisi, saya sembah suara-suaranya. Jadi yang terjadi adalah dia cari pembelaan dan pembenaran. Yang tidak dilakukan Marta adalah komunikasi. Berapa banyak kegagalan dalam pelayanan terjadi karena gagal komunikasi. 1 tahun ini, para pengurus dengarkan, para anggota dengarkan. Bukankah acapkali kendala yang terjadi dalam pelayanan adalah soal kegagalan Bapak Ibu dan saya berkomunikasi dengan baik. Mungkin sudah pernah dengar, lihat di TikTok pasti sudah dengar. Ada seorang istri ulang tahun. Ini suami bikin kejutan, surprise. Dari jam 12 malam dia tidak tegur deh, Tuhan tidak aja berdoa juga. Pagi pun tidak cipika-cipiki sama ulang tahun enggak. Dan itu perkara besar bagi kaum istri. Hanya bapak-bapak untuk bapak pendeta. Pokoknya jangan lupa itu apa ulang tahun. Oh, itu perkara besar bagi seluruh bangsa, istriku, bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh betul. Siang dia nggak bicara, suami nggak masalah problem. Dia diam, mulai cemberut. Sampai sore pun pergi kerja, WA nggak ada. Oh, seperti itu. Mulai rapat pikiran, hati-hati ya. Acap kali penyebab dari persoalan adalah rapat pikiran. Semua ini cuma hafal ke perempuan lain di hari jadi, mulai sesuatu yang nggak beres. Padahal suaminya lagi siapkan surprise, tahu nggak? Dia pergi cari kado yang paling diminati dan disukai istrinya. Dia pikir apa ya? Selamat orang kawin kurang lebih mendekati 20 tahun ini, masih muda orang 20 tahun. Apa aku tetap main Tuhan yang suka? Mulai pikir, udah sudah dapat ini. Dia bungkus dari kantor ke siang. Pulang kantor sampai lewat maghrib jam 6. Selamat sore. Rumah Tuhan tidak jawab. Muka Mas Kena. Rupa istrika di gurus-gurus. Tapi pas kasih tunjuk kado selamat ulang tahun saya, aduh nggak lupa kok teh. Udah senangnya minta aku. Kasih kado, masuk kamar buka. Tapi ibu tahu kadonya? Pas plastik kado dibuka, masih ada plastik hitam bungkus. Buka lagi mulai plastik sedikit tipis, aroma mulai berhenti. Oh makanan. Oh iya makanan. Buka lagi, masih terbungkus supaya nggak bocor nih. Pas benar-benar dibuka, tahu nggak? Saus kuning kepala ikan. Oh Tuhan, di tua dari senyum berubah. Dia buka pintu, kalau dia bilang so lama ada tunggu ulang tahun dari pagi, nggak cuma kasih kado pagi, akhirnya kita suka ini. Pati gitu. Mak, jangan marah Tuhan. Marah, mak. Tak kenal mana 20 tahun selama ini.
Karena suka kepala ikan tuh. Memang itu buka pintu. Hei laki-laki dengar ya. Selama 20 tahun kita mengalah, kita makan kepala terus. Corngoni dengan anak-anak makan. Terus sekarang kita hari jadi nggak kasih kepala ikan. Oh Tuhan, ternyata komunikasi. Dia pikir dia memang itu suka kepala ikan. Ternyata itu pengorbanan 20 tahun. Oh beta komunikasi toh. Maka saya mau katakan begini untuk kita bawa pulang poin kedua. Ayolah, dunia sangat canggih. Fasilitas komunikasi sudah ada. Ketika ada yang salah, ketika ada yang tidak cocok, jangan bicara di belakang. Jangan rapat di kepala di belakang. Jangan cari pendeta mengadu pembenaran. Nggak usah. Datang langsung. Kayaknya ada batu salat orang luar. Enak. Maju tombak kalai di muka gereja. Bukan. Ada yang mesti dibereskan. Ada yang tidak cocok. Komunikasikan. 1 tahun ini saya nggak tahu, para pengurus, anggota, tolong pikirkan. Adakah celah yang terjadi dalam pelayanan yang sebenarnya dapat diselesaikan dan tidak perlu fatal ketika berkomunikasi dengan baik? Yang terjadi kan enggak. Baku WA. Sudah ada pakai hak tinggi lah. Droplet yang pendek. Pelayan firman macam apa bagi udah mulai. Pelayan liturgi macam apa? Kan tinggal diomongin. Lain kali kalau jadi PL itu agak panjang. Kan tinggal diomongin. Tapi enggak bicara di belakang. Dan itu jadi syak. Oh enggak, saya mau katakan prinsip pelayanan. Para perempuan yang melayani, gunakan komunikasi yang benar. Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Marta. Marta. Ada hal yang utama, tadi masih ada yang lebih utama. Yang ini bisa diambil, yang Maria punya nggak bisa diambil. Tuhan Yesus komunikasi. Untuk itu, terakhir saya mau tutup. Kalau begitu, saya mau jadi apa? Bagaimanapun, Maria membutuhkan Marta. Dan adalah baik Marta menyiapkan waktu untuk bersikap seperti Maria. Kita butuh 2 sikap ini untuk membangun perempuan yang melayani dengan baik. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Haleluya. Amin.